Bagi kita saudara, untuk kita merenungkan firman Tuhan dalam peribadahan saat ini, yaitu bersyukur dalam duka cita. Sekali lagi tema sederhana kita yaitu bersyukur dalam duka cita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita, tentu sebagai orang percaya kita selalu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tentu merasakan bagaimana cara kerja Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika hal itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu membuat kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Saudara yang terkasih, setiap kita punya definisi masing-masing tentang bersyukur. Ada orang yang bersyukur ketika ia mendapatkan umur yang panjang. Ada orang yang bersyukur ketika dia mengalami kesembuhan. Ada orang yang bersyukur ketika ia merasakan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Tidak ada yang salah. Semua orang tentu punya cara masing-masing memandang rasa syukur itu dalam kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, bahkan mungkin di antara kita saat ini ada yang sedang bersyukur untuk peristiwa-peristiwa baik yang Tuhan telah kerjakan, yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan. Namun ada sebuah pertanyaan sederhana bagi kita. Masihkah kita mampu bersyukur ketika kita mengalami duka cita? Masihkah kita mampu bersyukur ketika kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan? Masihkah kita bersyukur ketika apa yang kita rencanakan gagal, atau apa yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan kenyataan? Saudara-saudara yang terkasih, bersyukur tidak semua mampu dilakukan oleh manusia ketika ia dalam keadaan yang tidak baik, ketika dalam keadaan yang sulit, dan ketika dalam keadaan yang pahit. Tidak semua orang mampu menaikkan ungkapan syukur atau tertawa atau bersenang-senang, bersukacita, bersukaria ketika ia dalam situasi, kondisi seperti apa yang telah saya katakan. Namun kekasih-kekasih Tuhan, hari ini kita mau belajar dari sosok seorang Ayub. Ia tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun ia ada dalam kehidupan yang begitu menderita. Kisah tentang Ayub, saudara-saudara, bukanlah kisah yang asing atau kisah yang baru bagi kita. Bahkan mungkin sejak kita kecil, kita sudah mengenal siapa sosok Ayub ini. Namun dalam pengenalan kita tentang sosok Ayub, dapatkah Ayub menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan dalam kehidupan beriman kita atau tidak? Oleh karena itu pada saat ini kita terus belajar tentang sosok Ayub ini dalam kehidupan beriman sebagai orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, kita tentu tahu bersama bagaimana Tuhan mencobai Ayub, bagaimana Tuhan bertindak atas kehidupannya. Kalau kita melihat pada ayat yang pertama, bahwa kesalehan Ayub dicoba. Segala sesuatu yang ia miliki telah musnah. Bahkan anak-anaknya meninggal. Bahkan saudara-saudara yang bersama-sama dengannya juga meninggalkannya. Bahkan kalau kita lihat dalam cerita lanjutan Ayub, ia sudah begitu menderita dengan kehidupannya, ditambah lagi ia harus mengalami penderitaan sakit penyakit. Saudara-saudara yang terkasih, Ayub ketika ia dicobai oleh Tuhan, yang pertama ia tidak berbuat dosa. Yang kedua, Ayub tetap memuji Tuhan sekalipun ia ada dalam keadaan yang tidak baik. Tindakan iman yang luar biasa.
tindakan iman yang patut ditiru oleh orang percaya masa sekarang. Ayub mengakui, saudara-saudara, bahwa segala sesuatu yang ia miliki, entah harta kekayaannya, anak-anaknya, semua adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, itu adalah hak Tuhan, itu adalah otoritas Tuhan, itu adalah cara Tuhan. Sehingga ia tidak marah kepada Tuhan ketika itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Akan tetapi saudara-saudara yang terkasih, ia malah mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Itu berarti bahwa Ayub melihat dengan kacamata iman semua peristiwa yang sedang terjadi. Ayub melihat bahwa itu semua adalah peristiwa yang diizinkan oleh Tuhan. Lalu Ayub tidak menjadi orang yang kemudian menyalahkan Tuhan. Ayub tidak menjadi orang yang kemudian berbalik untuk tidak percaya kepada Tuhan. Namun Ayub tetap menjadi pribadi yang tetap setia dan taat kepada Tuhan dalam kesulitan-kesulitan, dalam penderitaan, dalam tantangan yang ia hadapi. Saudara-saudara, sikap iman yang luar biasa, sikap iman yang patut diteladani oleh orang percaya saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita pelajari sebagai orang Kristen saat ini? Apa yang mau kita pelajari sebagai orang percaya yang masih menikmati kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita? Kekasih-kekasih Tuhan, kita mau belajar dari sikap kedewasaan iman Ayub dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Kekasih-kekasih Tuhan, seseorang tidak terukur nilai imannya dari usianya. Jangan kita berpikir karena kita sudah lanjut usia, kita memiliki kualitas iman yang benar atau kualitas iman yang bagus. Atau jangan kita berpikir karena saya rajin ke gereja, saya rajin ikut persekutuan, lalu saya ini adalah orang-orang yang punya kualitas iman yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, iman seseorang itu akan teruji dengan bagaimana ia tetap bertahan ketika ia menghadapi tantangan. Iman seseorang itu akan teruji ketika bagaimana ia tetap berserah diri dalam situasi yang sulit, bahkan situasi yang tidak mudah. Pertanyaannya bagi saya dan kita sekalian, kekasih-kekasih Tuhan, seberapa bertahankah kita dalam menghadapi tantangan hidup yang Tuhan berikan? Seberapa sanggupkah kita dalam menghadapi berbagai rintangan dalam kehidupan kita? Kita semua saudara-saudara punya masalah, punya pergumulan. Hanya ada juga di antara kita yang banyak sekali pandai untuk menyimpan kesedihan, pandai sekali untuk menyimpan persoalan. Karena tidak semua yang duduk ini kehidupan keluarganya, rumah tangganya baik-baik saja. Ada orang yang terlihat tersenyum, ada orang yang terlihat tertawa, tapi dia sedang menyimpan beban, dia sedang menyimpan pergumulan. Bahkan mungkin anak-anaknya, suaminya, istrinya, keluarganya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun demikian hidup, kita harus tetap percaya bahwa di dalam tantangan pergumulan kehidupan kita, Allah bekerja dan berkuasa. Jangan pernah kita memandang Allah dengan cara yang rendah hanya karena kita mengalami pergumulan yang begitu berkelanjutan atau persoalan yang tidak pernah habis-habis. Hari ini kita belajar dari Ayub, belajar menjadi orang-orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan sekalipun kita ada dalam situasi yang sulit. Kekasih-kekasih Tuhan, ini adalah hal yang tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa mengerjakannya. Tetapi orang yang mengenal Tuhan dan orang yang beriman kepada Tuhan akan menjadi orang yang tetap bersyukur sekalipun keadaan hidupnya dalam situasi tidak baik. Dan kalau hari ini saudara,
kita masih menjadi orang yang selalu mempersalahkan Tuhan, mudah marah kepada Tuhan, mudah melihat segala sesuatu dengan cara yang salah, itu berarti bahwa kita belum mengenal Tuhan dengan baik, bahkan kita belum memiliki iman yang sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kualitas iman itu harus diperjuangkan, harus dikerjakan dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi hidup ini tidak hanya berbicara bagaimana kita cari uang, cari makan, cari kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan dalam keluarga. Tetapi hidup ini juga mau berbicara kepada kita dan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita memperjuangkan kehidupan beriman kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Supaya ketika Tuhan panggil kita pulang, kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang siap, dalam keadaan yang benar-benar baik hubungannya dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ini bukanlah hal yang mudah dan gampang kita lakukan. Mungkin mudah untuk kita dengar, tetapi belum tentu mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu pada saat ini marilah kita belajar bagaimana memperhatikan kehidupan kita. Belajar untuk melihat sejauh mana kehidupan beriman kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan mengebumikan jenazah almarhum Bapak terkasih kita. Pada malam penghiburan yang pertama saya mengatakan bahwa setiap ada orang yang meninggal menjadi sebuah peringatan bagi kita bahwa kapan kita akan dipanggil Tuhan, dengan cara apa. Opariwu dia meninggal di dalam perahu. Kita tidak tahu kita ini meninggal di mana dan dengan cara seperti apa. Oleh karena itu saudara-saudara, kalau kita tidak tahu bagaimana akhir daripada hidup kita, maka belajarlah menjadi orang-orang yang tetap berserah diri kepada Tuhan. Belajarlah menjadi orang-orang yang tetap memiliki relasi hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan dengan sesama kita. Supaya kalau kita meninggal, kita meninggalkan yang baik. Kita meninggalkan sesuatu yang bernilai, baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan orang-orang yang ada di luar daripada kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita semua akan ada sampai batas kehidupan. Hanya kita tidak tahu waktu dan caranya seperti apa Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kalau kita tidak tahu kapan batas hidup kita, yang harus kita tahu adalah Tuhan mau dari hidup kita, kita mengerjakan yang baik buat Tuhan. Tuhan mau dari hidup kita hidup berkenan dan memuliakan Tuhan. Kita hidup taat dan setia kepada Tuhan. Itu yang harus kita tahu, yang Tuhan mau dari hidup kita. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan berhenti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, keluarga yang diberkati Tuhan, pada saat ini juga kita yang masih ada dan melanjutkan kehidupan kita, kita yang masih terus menjalani berbagai tugas dan tanggung jawab kehidupan kita, secara khusus Oma terkasih bersama dengan semua keluarga, percayalah bahwa ketika Tuhan izinkan peristiwa duka cita ini terjadi, Tuhan tidak meninggalkan dan membiarkan. Kita belajar dari Ayub. Ayub dibantai habis-habisan, bahkan mungkin ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tetapi ia percaya bahwa semua boleh diambil oleh Tuhan, tetapi ia masih memiliki nyawa, ia masih memiliki iman untuk ia tetap percaya kepada Tuhan. Oma yang terkasih, sekalipun Tuhan sudah panggil Opa pulang, ingatlah, masih ada Tuhan Yesus yang akan bersama-sama denganmu. Masih ada Tuhan Yesus yang tidak akan meninggalkanmu dan membiarkanmu. Masih ada Tuhan Yesus yang akan melihat kehidupan Oma. Jadi apapun kesusahan-kesusahan yang akan Oma hadapi nanti ke depan, belajarlah percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mencukupkan. Saudara-saudara yang terkasih, ini pesan secara khusus untuk Oma. Lalu bagi kita yang ada saat ini, kita juga belajar dari peristiwa kehilangan Opa terkasih, bahwa betapa pentingnya hidup ini.
betapa pentingnya kebersamaan itu, betapa pentingnya kita membangun hubungan yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, hargailah setiap kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan. Hargailah setiap waktu bersama dengan keluarga. Hargailah itu, karena semua kita tidak akan tahu kapan kita punya waktu terakhir bersama dengan kita punya keluarga. Saya percaya juga Oma tidak akan tahu bahwa hari Senin malam itu adalah hari terakhir bersama dengan Oma. Saudara-saudara yang terkasih, belajarlah menghargai setiap kesempatan hidup bersama dengan orang-orang terkasih kita, karena kita tidak tahu kapan kesempatan itu akan kembali lagi. Jadi saudara-saudara yang terkasih, marilah pada saat sore hari ini kita terus memperhatikan dan melihat kehidupan kita. Kita terus menjalani kehidupan kita dengan baik, dan biarlah pengalaman iman daripada Ayub menjadi pengalaman iman daripada kita, agar kita tetap berseru, berharap, bersandar, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jikalau Allah mampu berperkara dengan baik dalam kehidupan Ayub, maka Allah yang sama juga yang akan berperkara dalam kehidupan kita. Apapun kesulitan, tantangan, pergumulan, dan persoalan, bawa itu semua ke hadapan Tuhan, karena Tuhan, Ia adalah pribadi yang setia, yang akan menolong dan juga menopang kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.